bakal bahas mengenai literasi digital anak usia dini. Oke, langsung kita mulai aja. Nama podcast kita itu Kids Media Talk. Nah, hari ini kita itu mau bedah satu konten yang lagi viral banget di kalangan anak usia dini yang bikin guru sama orang tua ketar-ketir. Apalagi kalau bukan Skibidi Toilet. Menarik banget, Cey. Karena sebenarnya Skibidi Toilet ini tuh bukan diciptakan untuk anak usia dini. Algoritmanya yang liar dan isi kontennya itu animasi yang menunjukkan kepala yang muncul dari toilet, terus nyanyi kepalanya. Terus si Skibidi Toilet ini tuh berperang dengan manusia berkepala kamera tanpa dialog. Jadi kayak ya udah animasi nggak jelas, aneh gitu ya. Visualnya juga Visualnya aja mah kita bertanya-tanya ya. Iya, Bahkan bagi kita juga kayak freak, Bener. serem gitu. benar malah. mengerikan gitu loh visualnya. iya, tapi kan kalau dari kita nih POV kita sendiri kan tuh serem, takut, dan tapi di kenyataannya nih buat anak usia dini apalagi ini tuh malah lagi jadi kayak tren gitu. Mereka tuh malah menjadikan ini sebagai kalau kita orang yang udah dewasa mungkin nyebutnya FOMO kali ya. Sindrom. Ya, dan itu menjadikan anak-anak tuh ternyata sekarang tuh ada nih kayak yang namanya Skibidi Toilet Syndrome. Jadi tuh di mana nih anak-anak ini tuh menyanyi, bergerak, bahkan melakukan sesuatu yang kayak yang mereka lihat gitu. Cuman mereka tuh nggak tahu. Jadi itu tuh kayak dilakukan secara tidak sadar gitu ya mungkin atau gimana gitu. Karena aku udah ada cerita juga nih sebenarnya soal Skibidi Toilet ini. Ini tuh aku udah baru banget dapet anak di lembaga aku sendiri. Anak ini tuh kita indikasinya adalah kena si Skibidi Toilet Syndrome ini. Kenapa? Yang pertama, jadi waktu dia masuk ke lembaga kita dan dia lihat yang namanya toilet, dia tuh langsung nyanyiin yang namanya Yang dog-dog Iya, ya, kalian tahu kan Iya, itu iya. itu tuh kayak maksud aku ini apa ya gitu, kita semua nggak ada yang tahu nih sebenarnya ini tuh apa, sampai akhirnya kita cari tahu ternyata ini itu adalah ya ini Skibidi Toilet ini. Dan ternyata nggak cuma di lagu, bahkan dari refleks geraknya dia, cara dia berinteraksi sama orang lain itu benar-benar mencerminkan gimana sih Skibidi Toilet ini untuk apa sih dampak nyata ke anak usia dini. Itu yang aku alamin ya di lembaga aku sendiri, dan itu beneran ada ternyata di anak usia dini gitu. Oke, coba kalau kita bedah lagi secara kritis, sebenarnya apa sih pesan sama nilai yang ada di dalam si Skibidi Toilet ini? Jujur sebenarnya pesan atau nilainya tuh nggak ada, Yes, nggak ada setuju sama banget. sekali ya kan? Iya, Apa iya. sih nilainya? Kayaknya dia juga cuma video iseng yang dibikin Iya, sama iya. orang gitu Betul, kan. yang awalnya. ditampilin itu ketempuran anarkis yang gak ada konsekuensinya sama sekali. Ya, Itu iya, yang iya. bahaya bagi anak usia dini. Ya, aku setuju sih sama Jelly. Dan ini tuh kan linear ya sama yang lagi kita pelajari nih di literasi digital PAUD, khususnya untuk anak usia 2 sampai 6 tahun, dimana itu tuh anak-anak yang di PAUD ya terutama. Di tahap praoperasional mereka menurut biasa, Oke. kalau kalian ingat ya, Iya. mereka tuh belum bisa membedakan antara fantasi dan realita. Jadi yang aku dapet nih di sini, mereka tuh menjadikan toilet nyata ya, Iya, toilet iya. yang di rumah mereka ini tuh kayak toilet yang mereka tonton jadinya, yang ada di Skibidi tadi. Jadi kayak mereka membayangkan monster lah, mereka membayangkan kepala di toilet dan sebagainya gitu. Pokoknya yang ada yang mereka visualisasikan, karena mereka nggak bisa nih membedakan antara fantasi sama tadi realita. Paling pesannya ya sama aja kayak digital yang lain, cuma bikin anak jadi anteng Ya. Saya sama aja kayak ya yang kita sebut kayak Cocomelon itu kan Iya, bikin iya. mereka jadi ya diam nonton kayak gitu sih yang Jadi mungkin bisa dilihat ya. Cukup Nah. nonton aja gitu ya, kayaknya Iya bisa kayaknya. dibilang. Nah kalau misalnya kita lihat lagi nih hitam di atas putihnya, ya kayaknya itu semua resiko nggak sih disebutnya? Iya. Kalau dampak nggak sih? Betul. Nih kalau misal dipaksa mencari manfaatnya, paling hanya Yang tadi disebutin kayak nggak sih? yang bikin anteng itu kan. Iya. Ya gak ada manfaatnya sama sekali. Apa sih manfaatnya? Jujur aku gak nemu. Ya aku pun juga gak nemu sih. Coba kalau Tapi anak-anak mungkin kalian semua nemuin, kalau kita sendiri yang nonton sih ya kita Betul. belum menemukan itu sejujurnya. Dia mengurni resiko semua. Iya. Iya, resiko. betul. Jadi ternyata tuh
menghambatnya tuh gak cuman ke toilet tadi, tapi juga ke toilet training. Mereka kan jadi takut ya, ternyata ke toilet tuh takut ada ini apa segala macam, toilet trainingnya gagal, ya kan, dia udah pasti. Terus yang kedua tadi agresif, dia kan nggak bisa ya mengontrol gerak tubuhnya, beneran literally itu tuh dia datang ke sekolah terus ada temennya, dia kayak refleksnya itu kayak jadinya menyakiti temennya gitu, padahal temennya tuh nggak tahu apa-apa dan dia juga mungkin nggak sadar ya apa yang dia lakukan atau bagaimana gitu. Dan kita kan tadi sempat nonton ya kayak gimana Skibidi Toilet itu di awal nanti kita videonya tunjukin juga sih sebenarnya contoh videonya tuh kayak gimana, bener-bener aneh sih sebenarnya. Selain aneh, lagunya, Iya, lagunya tuh kayak temponya cepet banget, terus emang liriknya juga mudah sih, jadi makanya berulang sih, Ah, aku dapat berulang. jadi mereka Ya. juga bisa ngulang, kayak kita baru lihat sekejap aja tadi udah inget beberapa Oh, liriknya. iya. Hafal ya. Jadinya tuh kayak overstimulasi gitu loh. Iya, Kan itu cepet betul. banget kan, kayak Betul. tek 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 gitu kan, tempo lagunya gitu. Nah mungkin kayaknya kalau untuk anak usia dini yang dari aku lihat dari film tadi, singkatnya sih kayaknya anak-anak mungkin kepikiran di dalam toilet, apalagi itu kan toilet duduk. Di toilet duduk itu kayaknya anak-anak kepikiran lihat muka yang muter-muter, Muncul. yang Muncul, muncul ya, ya, kayak betul. gitu. Oke, sekarang nih sebagai mahasiswa PAUD berarti emang udah jelas ya refleksi ke kitanya. Sebenarnya konten Jelas banget ini sih ini mah. sebenarnya udah bener-bener gak layak lah ya Iya, buat iya, anak layak, usia layak. dini kayak gitu ya. Kelemahannya fatal juga nih. Soalnya gak ada filter umur sama sekali. Jadi ini semua umur tuh bisa nonton. Kemudian nggak ada pesan moralnya juga dan bisa merusak fokus anak. Itu Iya. sih paling penting, bisa merusak fokus anak. Betul. Apa Oke, ini kan jadinya kayak nge-brainwash anak yes, juga ya. brainwash. Aku dari tadi mikir kayak ini apa ya bahasanya ya? Brainwash. Kayak Lebih mencuci ke otak anak-anak. anak ya. Emang karena yang tadi kamu bilang apa sih? Kalau anak itu kan masih yang pra-operasional. Jadi mereka Iya. tuh apa teori siapa sih yang katanya penerima ulung tuh? Dari teori Albert Bandura atau teori Bandura. pembelajaran sosial, di mana dia tuh menyatakan bahwa manusia belajar dengan cara mengamati, meniru dan memodelkan perilaku orang lain. Jangankan ke anak ya, ini kan kita pun dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga meniru ya apa yang dilakukan orang lain, tapi memodifikasi itu jadi lebih baik gitu. Tapi mungkin kalau ke anak, karena anak tuh masih belum paham. peniru ulung banget ya, ya udah yang dia lihat ya yang dia Dia tiru. tiru. Iya, Gitu. betul. Nggak, tapi agak berat ya hari ini pembahasan kita. Kita bahas dulu ya. Oke. Ya semoga si Skibidi Toilet ini sebenarnya semoga nggak banyak orang tua yang memperbolehkan anaknya nonton ya sih. Dan memahami sih kalau kata aku mah, maksudnya ini tuh ternyata berbahaya dan semenyeramkan itu loh. Boleh deh coba masing-masing di antara kita kasih rekomendasi buat orang tua sama guru baiknya gimana? Dari aku mungkin ya untuk orang tua gunakan YouTube Kids, ada kan ya sekarang Iya, YouTube iya, iya. Kids gitu, dan nyalakan fitur approved content only. Terus Itu gimana tuh? Maksudnya Di setting ya, di kalau setting, misalnya. oh, di setting. Iya, di Oh, setting, oke, di setting, oke, gitu. oke. Terus jadi anak hanya bisa nonton video yang disetujuin sama orang tuanya aja. Oh, itu Gitu. bisa ya, Iya, kayak gitu. bisa, Iya, betul, iya, iya, kayak iya. gitu. Terus kalau misal anak lagi nonton, kalau bisa tuh orang tua ngawasin juga gitu loh, Itu harus sih, kata aku mah nggak cuma Betul. Skibidi ya, jadi ya, Hmm. tapi ke semua tontonan gitu. Iya, Intinya yang betul. anak-anak tonton ya, kalau kata aku mah orang tua tetap harus dampingin sih apapun yang ditonton gitu. Oke, ya paling kalau emang dibolehin dikasih screen time, tapi kayak tadi ada timer kan dari iya, fitur iya, YouTube betul. juga. Terus mungkin yang tadi udah dipilihin sama apa ya, maksud aku tuh kalau bisa dikasih tapi udah aja yang itu gitu, nggak usah dikasih opsi lain kayak nih Iya. YouTube gitu, nih handphone gitu. Jadi Oh, kayak ini iya, ngebebasin nggak anak nggak ya. dikasih pilihan, tapi Kalau ya bisa videonya ya udah download aja atau Ah, apa gitu. betul. Jadi udah Iya. aja langsung ditonton gitu. Mungkin kalau aku sempat kepikiran sih ya, misalnya nanti jadi calon orang tua sempat kepikiran mau strict aja, mending nggak usah deh, karena Oh. waktu aku zaman kecil aja nggak ada ya everything's okay. Mungkin Iya, nanti iya, belajarnya itu iya. ketika di sekolah dasar mungkin gitu. Kayak gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari Imelda ada tambahan? Oke, karena ini kebetulan dari lembaga aku juga ya ada anak yang kena dampak kayak gini. Yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan sih gitu. Jadinya kalau emang dia udah kelihatan kayak bertingkah, bernyanyi atau bergerak lah intinya seolah-olah bahwa itu tuh sesuatu yang wajar, kita tuh langsung kayak mengalihkan itu ke ya entah main bola, Betul. entah lari-larian, pokoknya yang melibatkan orang lain gitu. Membuat sesuatu, atau paling sering sih kalau aku sama anak itu tuh aku ajak dia lari atau main bola. Jadi itu kan
nyerap banget ya energinya, dia capek, fisiknya dapet, motorik kasarnya juga dapat. Jadi dia tuh di situ capek dan dia nggak ingat lagi untuk bergerak seperti itu, dan nggak ada teman-temannya yang bergerak seperti itu. Jadi dianya tuh ke distract lah, bisa dibilang kayak udahlah aku yang lain aja gitu. Dan tidak dinormalisasikan ya, maksud aku waktu dia lagi nyanyi kayak gitu atau dia lagi bertingkah kayak gitu, kita kayak ngerespon, ih itu apa gini, enggak. Jadi kayak kita guru-guru di sana tuh kita beneran kayak nge-stop kalau lihat dia bergerak seperti itu. Ih itu apa? Tidak, ayo kita main ini gitu. Nah kita langsung alihin gitu. Kita nggak tanya itu kayak gimana, itu dapat dari mana, itu tuh nonton dari mana, itu dari apa, bahasa mana, kita nggak tanya sama sekali. Kayak kita bener langsung, udah kita langsung yang lain aja gitu, main apa gitu. Jadi dia itu yang aku rasain selama kayaknya kurang lebih 10 hari ya sampai 12 hari dilakukan terus gitu. Kayak gitu. Tapi di rumah dan di sekolah ya, dan di rumah tuh dia di stop, nggak boleh nonton itu sama sekali. Dan tontonannya benar tadi kata Jadi dibatasin sama orang tuanya di 12 sampai 14 hari lah kurang lebih. Dia tuh udah tidak ada yang namanya bernyanyi atau menirukan hal yang kayak gitu secara nyata ya. Iya, itu yang aku rasain terbukti. Tapi emang balik lagi ya, harus ada dari orang tua, dari kitanya juga, dari gurunya gitu. Cuman emang sebenarnya bisa sih, semuanya bisa asalkan ada kerjasama antara yang di sekolah sama yang di rumah. Ya paling nambahin sedikit juga sih fenomena tambahan yang tadi kalau nggak salah sempat kamu sebutin, kayak ada juga anak yang sampai nyari jendela. Oh iya, kayak gitu ya. Jadi emang si orang ini tuh ada di dalam toilet sih mukanya. Jadi makanya kayak sesuatu anak-anaknya ini kan muncul gitu loh. Iya, jadi anak-anak kayak nyari kardus, tong sampah, atau kayak mereka masuk gitu kan ke dalam, kayak pengen muncul gitu loh. Jadi sesuatu benda yang bisa mereka masukin tuh bisa jadi tempat mereka buat melakukan itu ya. Ya paling segitu sih dari kita, saran dari kita, semoga orang tua bisa lebih paham mengenai literasi digital ini. Karena banyak banget orang-orang yang cuma iseng biar dapat duit tapi nggak ngerti nih manfaatnya, dampak kritisnya tuh ke anak tuh kayak gimana. Dan lagi mau diingetin aja untuk anak usia dini itu kan memang golden age, jadi memang benar-benar harus diperhatikan. Nggak ada yang nggak penting, apalagi itu anak usia dini kayak gitu. Terima kasih semuanya udah nonton. Kalau ada apa-apa yang kurang mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Dadah.